Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang lama yang mempengaruhi iklim bumi skala lokal, regional, dan global. Kenaikan muka air laut menjadi manifestasi langsung dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan ini menyebabkan pelelehan es di kutub serta ekspansi termal air laut yang dipanaskan. Kombinasi dari dua faktor ini menyebabkan peningkatan volume air laut, mengacam pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah rendah di seluruh dunia. Kenaikan muka air laut berpotensi menyebabkan dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari manusia, termasuk migrasi paksa, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang hubungan antara perubahan iklim dan kenaikan muka air laut menjadi sangat krusial, teman-teman. Upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi perlu terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan global ini. Video ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kenaikan muka air laut, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia dan ekosistemnya. Lautan yang mengelilingi kita bukan air yang statis. Tingkat permukaan air laut terus berubah dan dalam beberapa dekade terakhir, perubahan itu mengkhawatirkan. Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim ini sudah nyata dan berdampak nyata di berbagai negara. Berikut adalah berbagai contoh kasusnya. Belanda merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti letak Belanda yang berada di bawah permukaan air laut, sehingga sangat rentan terhadap banjir rob. DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang paling rentan terhadap kenaikan muka air laut di dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, Jakarta terletak di pesisir utara Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Jakarta memiliki topografi yang datar sehingga rentan terhadap genangan. Jakarta memiliki laju urbanisasi yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan muka air tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, kenaikan muka air laut di Jakarta diperkirakan mencapai 0,8 sampai 1 meter pada tahun 2100. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak signifikan terhadap kota Jakarta, antara lain genangan yang semakin luas dan intens, penyebaran penyakit, kerusakan infrastruktur, dan juga pemindahan penduduk. Lalu apa saja dampaknya? Yakni yang pertama adalah menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu bisa mencapai 14 triliun USD pada tahun 2100. Lalu juga berdampak negatif pada perekonomian Indonesia dan kelayakan hunian daerah pesisir, lalu juga dapat mengakibatkan banjir, kemudian mengakibatkan pencemaran lahan pertanian, lalu hilangnya habitat flora dan fauna, serta meningkatkan gelombang dan badai di wilayah pesisir. Kemudian, ini adalah proyeksi dari kenaikan muka air laut, yakni diproyeksikan pada tahun 2100 dengan menggunakan perkiraan terbaik, diperkirakan muka air laut akan meningkat sebesar 60 cm pada tahun 2100 dibandingkan pada tahun 1990. Untuk mencegah dampak dari kenaikan muka air laut itu sendiri, kita perlu membuat satu sistem mitigasi yang dapat kita bagi menjadi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah solusi pencegahan yang sifatnya berbentuk fisik gitu. Bisa berupa bangunan, konstruksi, atau bentuk lain. Contohnya adalah membuat sistem perlindungan pantai yang baik, misalnya membangun tanggul, dinding laut, atau hutan mangrove untuk menghambat aliran air laut ke bibir pantai, penyesuaian sistem drainase hingga meninggikan konstruksi bangunan dan jalanan di sekitar pesisir. Yang kedua ada mitigasi non-struktural, yang bentuknya non-fisik, seperti membuat atau mengadaptasi kebijakan serta sistem stakeholder terkait, misalnya pembatasan penggunaan air tanah, atau membuat sistem peringatan dini kenaikan muka air laut dalam upaya evakuasi, serta menyesuaikan penataan ruang untuk daerah sesuai dengan kerentanannya masing-masing, dan menyediakan peta kerentanan daerah rawan bencana tersebut untuk mengetahui daerah mana yang harus diprioritaskan dalam tindak lanjut pencegahan. Permasalahan kenaikan air laut tidak hanya dihadapi oleh negara kita, sudah ada kebijakan dan pengambilan solusi dari tiap kota yang sangat bermacam-macam. Adanya perbedaan tindakan ini bisa dilakukan pembelajaran agar tidak mengulang kesalahan. Kota Tokyo di Jepang merupakan salah satu kota yang dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pencegahan terhadap tenggelamnya kawasan daratan akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut secara efektif. Tahun 1960, Jepang menerapkan peraturan ketat dan pembatasan air tanah. Dan sekarang Jepang melakukan pembangunan terhadap tanggul laut, pemasangan pintu air, dan yang paling mencolok adalah pemanfaatan sistem drainase raksasa untuk mencegah masuknya air pasang ke kota.
Selanjutnya ada kota Shanghai yang diprediksi akan tenggelam pada tahun 1960-an berhasil membuat strategi dengan membangun sistem tanggul yang panjangnya 560 km dan juga dibangun pintu air raksasa di Sungai Huangpu, dan pada tahun 2016 dilakukan pengisian ulang lebih dari 20 juta meter kubik air untuk mencegah penurunan tanah. Terakhir ada kota Bangkok yang juga sedang berusaha mencegah permasalahan tenggelamnya kawasan perkotaan mereka. Tahun 1977 dibuat peraturan dalam pembatasan pengambilan air tanah dan berhasil mengurangi penurunan muka tanah. Mereka juga melakukan kampanye untuk hidup ramah lingkungan dan memperkuat tanggul-tanggul mereka. Jakarta harus mengambil langkah sesegera mungkin, seperti membangun bendungan untuk penyimpanan air, memperkuat tanggul laut, pintu air, dan juga memperbaiki sistem drainase untuk melindungi kawasannya.